Puji Tuhan, bersyukur kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi buat kasih karunia Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kalau kemarin Senin kita boleh merayakan HUT RI yang ke-75, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kita di hari-hari ini mengisi kemerdekaan itu dengan sukacita, dengan antusiasme, dengan berbuat yang terbaik sesuai dengan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, untuk kita melakukannya dengan baik, untuk mensyukuri anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai bangsa di Indonesia ini, bahkan kita sebagai masyarakat, untuk kita boleh mengisi kemerdekaan dengan apa yang terbaik, untuk berbuat yang terbaik. Terlebih kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan dari segala belenggu-belenggu dosa, dari segala kuasa-kuasa dunia ini. Puji Tuhan, saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, saya akan bicara tentang setia. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada, bahkan umat-umat ketebusan Tuhan, di dalam kebenaran ini mengajarkan kepada kita supaya kita setia. Dalam hal apa dikatakan firman Allah di sini? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan dalam perkara kecil, perkara itu banyak. Terlebih dalam berbicara dalam kebenaran firman Tuhan di sini, dalam hal apa yang dipercayakan kepada kita. Seperti yang kita sudah dengarkan renungan firman Tuhan beberapa hari yang lalu, ada seorang Tuhan memberikan kepada hamba-hambanya, ada talenta, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tuhan mau melihat kesetiaan mereka. Tetapi yang diberikan satu merasa itu hal yang sangat kecil. Dia tidak taat, dia tidak setia, dan tidak melakukan apa yang dimaksud Tuhannya. Sehingga dia tidak mendapat apa-apa, bahkan kehilangan apa yang sebenarnya yang masih ada padanya. Bahkan dia menerima hukuman. Saudaraku, dalam kebenaran ini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan mempercayakan kepada kita apapun saat ini yang Tuhan percayakan kepada kita, kemampuan yang sangat mungkin kecil, kekuatan kita yang tidak seberapa, bahkan mungkin dimanapun Tuhan izinkan kita dalam suatu karya yang mungkin tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Tetapi mari kita menghargai apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita setia mengerjakan perkara apapun, sekecil apapun menurut pandangan manusia. Karena Tuhan memberkati kita bukan seberapa besar yang Tuhan percayakan, tapi seberapa kita setia untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Setia dalam perkara kecil. Maka firman Tuhan katakan, kalau kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, setia dengan apa yang kecil pun yang dipandang orang yang Tuhan percayakan kepada kita, maka hal itu akan membuat kita juga akan mampu setia
dalam perkara-perkara yang besar. Jadi Tuhan akan percaya kepada kita perkara-perkara yang besar. Waktu kita bisa mengerjakan dengan baik, dengan penuh kesetiaan perkara-perkara yang kecil. Tanggung jawab yang mungkin di pandangan kita orang lain itu kecil. Tapi Tuhan mau melihat apakah kita setia dalam hal itu. Supaya Tuhan percayakan kita kepada perkara-perkara yang besar. Tanggung jawab yang lebih besar. Sehingga kita akan menerima anugerah dan berkat yang lebih besar lagi. Dan firman Allah katakan di sini. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mungkin ada perkara-perkara yang kecil, yang kadang disepelekan orang. Ada banyak orang tidak mau berlaku benar, berlaku baik dalam hal yang kecil. Tapi firman Allah katakan ukurannya. Maka kalau orang tidak benar dalam perkara kecil, maka dalam perkara besar pun dia tidak akan benar. Itu sebabnya dalam segala hal di dalam hidup ini, hal-hal yang kecil jangan kita anggap sepele. Karena dari situlah Tuhan membentuk kita, memproses kita untuk melihat bagaimana hidup kebenaran, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kemurnian hati kita, bagaimana kejujuran kita. Karena firman Tuhan jelas katakan demikian. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta yang lain, orang lain, siapakah yang akan menyerahkan harta sendiri kepadamu? Jadi kalau kita tidak setia dengan hal-hal mamon, hal-hal yang semu, bagaimana kita akan dipercayakan kepada hal yang kekal? Dan bagaimana kita mungkin akan dipercayakan menjadi milik kita, hak kita, berkat kita, harta kita, kalau mungkin saat ini kita sedang ada di dalam pekerjaan, di tempat-tempat orang lain, dan sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh seseorang, bahkan oleh perusahaan. Tetapi kalau kita tidak setia untuk melakukan tanggung jawab di sana, yang dimana itu milik orang lain, bagaimana mungkin kita akan dipercayakan untuk mengelola yang menjadi milik kita, yang menjadi harta kita. Jadi semuanya kita diproses dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin tidak menjadi milik kita. Tapi disitulah Tuhan akan melihat kita, sehingga Tuhan mempercayakan perkara yang besar. Kalau kita benar dalam hal yang kecil, maka Tuhan percayakan hal-hal yang besar sehingga kita akan hidup benar. Dan kalau Tuhan percayakan kita mengelola milik orang lain, dan kita bekerja di tempat orang lain, mungkin kita ada dalam satu perusahaan atau pekerjaan-pekerjaan yang menjadi milik orang lain, maka untuk kita setia di sana, di mana itu adalah harta orang lain, maka Tuhan akan percayakan menjadi harta milik kita. Firman Allah kata tidak ada setia, tidak ada bisa orang mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Mammon dan kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita setia segala sesuatu kepada Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Kita mengabdi kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengerjakan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan seturut dengan keinginan daging kita, keinginan hidup kita, keinginan-keinginan dunia. Tapi benar-benar kita melakukan segala sesuatu hal, sehingga hal yang kecil pun kita mengabdi, kita kerjakan buat Tuhan. Kita melakukan yang benar dalam hal yang kecil pun kita lakukan buat Tuhan. Kita mengerjakan satu pekerjaan di tempat orang lain, mengerjakan milik orang lain, di harta orang lain, kita kerjakan buat Tuhan, maka Tuhan akan percayakan menjadi berkat milik kita sendiri. Itu sebabnya biarlah kita mengabdi kepada Tuhan, supaya kita melakukan segala sesuatu dengan kesetiaan, tidak menyepelekan, tidak meremehkan, tapi menghargai. Karena kita memahami bahwa segala sesuatu hal yang Tuhan percayakan untuk membawa kita kepada pemahaman pengertian hidup yang sesungguhnya, bahwa segala sesuatu kita kerjakan untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati kita dengan perkara-perkara yang besar, dengan tanggung yang besar, dengan berkat-berkat yang lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat renungan firman Tuhan pagi hari ini, mengajarkan kepada kami setia
dalam perkara-perkara yang kecil, setia dalam sesuatu hal, kebenaran dalam hal-hal yang kecil, supaya kami boleh hidup benar, hidup melakukan segala sesuatu hal dengan baik. Mungkin dimanapun kami sedang berkarya, yang bukan milik itu milik kami. Tapi kalau kami setia, maka Tuhan akan percayakan menjadi milik kami, menjadi berkat kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menolong kami supaya kami mampu setia dalam perkara-perkara yang kecil. Dalam perkara hal-hal yang kecil, mungkin dalam hal hidup ini, supaya kami hidup benar. Supaya Tuhan dipermuliakan di atas. Biarlah kami melakukannya dengan pengabdian hanya kepada Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan tumpahkan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Berkat Allah yang ajaib. Berkat kekuatan, berkat perlindungan, berkat keselamatan, berkat kesehatan yang sempurna. Supaya kami mampu mengerjakan perkara-perkara yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bagimu segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.